Shalom, saya Pendeta Yohanes Sairang, Gembala Gereja Pantai Kosta Jakarta, Jemaat Marturia Families, Bogor. Saya Pendeta Amidar Stefani Daci. Sejak saya SMP, saya sudah melayani Tuhan di bidang musik untuk bermain musik di gereja maupun di persekutuan-persekutuan doa yang ada di kota Manado. Saya SMP dan SMA, orang tua sekolahkan di Medan dan tinggal di asrama gereja yang tentunya setiap hari kami dilatih bagaimana cara memuji Tuhan, melayani Tuhan, berdoa, bahkan doa puasa. Sekalipun sebenarnya saya bukan masuk di sekolah latihan penginjil, masih masuk SMP, SMA, tetapi bagi setiap anak-anak didik yang tinggal di asrama gereja tersebut, kami wajib mengikuti semua doa puasa, doa semalaman untuk membentuk karakter kami lebih baik di hadapan Tuhan. Ya, panggilan dalam pelayanan itu sangat kuat dalam pribadi saya ketika saya terlibat dalam pelayanan, dan pada waktu saya berdoa, saya menggumuli kepada Tuhan, dan jawabannya adalah saya harus memberikan diri untuk melayani akan Tuhan. Itu adalah satu panggilan yang sangat kuat dalam pribadi saya. Pada waktu saya kelas 3 SMA, hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. SB Pardede, almarhum, dia memanggil saya di pastori gereja dan mulai menanyakan apakah saya yakin lulus SMA, dan saya menjawab, yakin Om, saya pasti lulus. Dan beliau bertanya selanjutnya, dia berkata, apa yang kamu cari di dunia ini? Apakah sekedar mengejar ijazah? Kalau kamu hanya mengejar ijazah-ijazah atau lembaran-lembaran ijazah, maka itu akan berhenti. Kamu mendapatkannya pada saat kamu SD, kamu dapat ijazah 1 lembar, SMP, ijazah 1 lembar, SMA, ijazah 1 lembar, bahkan kuliah, ijazah 1 lembar. Tapi, apakah hanya itu yang kamu cari di dunia ini? Apakah kamu tidak terpikirkan untuk melayani Tuhan? Dan sebagai anak yang masih belia, dengan polosnya saya berkata, iya Om, saya mau mencari semua yang saya inginkan. Tapi beliau tersenyum dan mulai berkata, ambil waktumu untuk berdoa puasa kepada Tuhan. Minta Tuhan mau apa dalam hidupmu. Setelah saya diajak berbincang dengan hamba Tuhan yang luar biasa ini, saya kembali ke asrama dan keesokannya saya mengikuti petunjuk beliau untuk berdoa, bahkan berpuasa. Nah, setelah seminggu setelahnya, beliau memanggil saya kembali dan menanyakan hal yang saya terima dari Tuhan. Dan saya mulai berkata bahwa, Om, saya mau melayani Tuhan. Dan dengan tersenyum, dengan senang, beliau berkata, baiklah, kamu harus izin sama orang tuamu, dan Om akan kasih kamu 3 formulir untuk masuk di sekolah tinggi teologi. Saat itu saya melihat formulirnya, ada STT dari Solo, dari Jakarta, dan dari Singapura. Langsung beliau bilang begini, isi dan nanti saya akan kirim. Dan formulir mana yang cepat respon, maka sesungguhnya kamu akan dibentuk di sekolah tinggi teologi itu. Pada waktu saya lulus SMA, saya pulang ke kampung, saya memberitahukan semua rencana ini kepada keluarga saya, dan walaupun tidak semua merespon dengan baik, karena keluarga saya kepingin seperti harapan orang tua lain untuk sekolah umum, pingin sebagai perawat, tetapi saya memberitahukan kepada mereka panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan pada waktu itu dengan spontan mereka berkata, kalau kamu sekolah pendeta, maka kami tidak akan membiayainya. Kami hanya akan membantu bulanan, beli sabunmu, beli keperluan lainmu. Tapi soal uang kuliah, kami lepas tangan. Saya tahu itu bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena tidak seperti harapan mereka kepada seorang anak yang mereka kasihi.
Persiapannya adalah secara rohani saya harus belajar untuk tetap terus bergantung sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dan saya harus masuk sekolah teologi untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik agar melayani Tuhan lebih maksimal. Persiapan saya masuk sekolah teologi untuk Tuhan bentuk di sana, untuk Tuhan proses di sana begitu rupa. Melewati badai hidup. Tetapi satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan menyediakan sampai hari ini. Pada waktu saya kembali lagi ke kota Medan, saya merespon dengan baik panggilan dari Tuhan, dan dengan iman saya berjalan. Saya dengan teman saya yang satu orang lagi juga akan sekolah teologi di Solo. Kami berangkat dengan uang pas-pasan, kami naik bis menuju ke Solo dengan yakin tanpa persiapan uang kuliah dan siapa yang membiayainya. Saya pribadi hanya berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan saya melihat bagaimana memang panggilan Tuhan buat saya selama saya kuliah itu sangat ajaib. Saya tidak pernah dipanggil ke kantor tata usaha untuk bayar uang makan, uang kuliah semesteran. Begitu tenangnya saya menghadapi semua itu. Saya melihat teman-teman saya setiap bulan mereka dipanggil di kantor administrasi untuk membayar uang makan, uang asrama, uang kuliah. Tapi saya juga tidak pernah bertanya kenapa saya tidak pernah dipanggil. Baru nanti tahu pada semester 8 saya dipanggil oleh rektor STT di kantor dan bertanya, apakah kamu merasa kenapa kamu selama ini tidak pernah bayar uang kuliah, tidak pernah bayar uang asrama, tidak pernah bayar uang makan? Dan saya hanya tersenyum. Saya bilang, ya Om, saya juga gak tahu kenapa saya gak dipanggil-panggil untuk bayar ini dan itu. Barulah beliau ceritakan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang mensponsori saya sampai saya selesai S1 sekolah teologi tersebut, dan beliau menyuruh saya untuk mencari alamat di mana hamba Tuhan itu ada di kota Solo. Dan saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang rendah hati, yaitu Mami Dakin yang mengepalai panti asuhan Betsan di kota Solo. Kami berbincang di sana dan beliau menceritakan bagaimana Tuhan menggerakkan hatinya untuk mensponsori saya, cara yang ajaib. Beliau bercerita kepada saya, dia bilang pada waktu tahun 90 itu dia datang di kampus dan dia melihat nama-nama mahasiswa, ada sekitar 100 angkatan saya waktu itu. Dia melihat semua foto-foto yang dipajang di mading, majalah dinding, maka matanya selalu tertuju. Dia mengalihkan ke wajah-wajah yang lain, tetapi matanya kembali ke foto saya. Dan dia bilang, ini dari Tuhan. Dan dia mensponsori saya sampai semester 8. Puji Tuhan, itu cara Tuhan yang ajaib, dan itulah Tuhan mempersiapkan saya dengan cara-caranya yang ajaib juga. Setelah selesai dari STT, saya melayani di kota Sukabumi di gereja GKI Penginjil kurang lebih 3 bulan, dan dari sana saya datang di kota Bogor melayani di gereja GKMI yang ada di Batu Tulis belakang. Kurang lebih 2 tahun kami membantu pelayanan di gereja GKMI. Pada tahun 1995 saya lulus, saya diwisuda S1, dan saya dapat panggilan lagi dari Tuhan yang sangat jelas untuk saya untuk pergi ke daerah bagian barat. Tapi saya belum tahu itu bagian barat mana, karena Indonesia banyak bagian baratnya. Sumatera ada bagian barat, Jawa ada bagian barat, Kalimantan ada bagian barat. Dan saat itu saya bergabung di sebuah yayasan penginjilan di kota Bogor. Penginjilan khusus kepada suku yang terabaikan. Saya diproses lagi di sana. Saya diajar Tuhan lagi di sana melalui pelayanan pribadi, lepas pribadi. Kami turun lapangan untuk menyampaikan kabar baik bagi mereka tentang pribadi juru selamat. Dari tahun 1995 sampai Januari 2000 saya bergabung di lembaga ini. Perjalanan dalam pelayanan merintis GPJ Marturia Families pada tahun
2001, 15 Juli. Kami mulai dari sebuah persekutuan doa di rumah, dan setelah itu Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa untuk bergabung bersama dengan persekutuan doa Marturi FM Bliss, dan kita mulai bertindak. Dan ibadah pertama kita adakan di restoran Golden yang ada di Jalan Surya Kencana. Kita mulai dari sana, di mana Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa untuk bergabung dalam pelayanan ini. Dan puji Tuhan, beberapa jiwa boleh masuk untuk bersama-sama dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Firman Tuhan berkata, tuaian sudah menguning, tapi para penuai sedikit. Bagi generasi muda yang mendapat panggilan Tuhan, hendaklah engkau masuk dalam proses pembentukan Tuhan, supaya engkau bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan memproses, bagaimana Tuhan membentuk, sehingga ke depan saat terjun dalam medan pelayanan, engkau tidak akan mudah tergoyahkan, engkau tidak akan mudah menyerah, engkau tidak akan mudah berputus asa, karena engkau telah dipersiapkan begitu rupa oleh Tuhan. Ada fondasi yang kuat. Masuklah di sebuah sekolah tinggi teologi, supaya pengetahuan tentang kebenaran Tuhan cukup bagi kita. Jangan pernah andalkan kepintaranmu secara dunia, kehebatanmu dalam berkata-kata, tetapi andalkan kuasa Tuhan dalam hidup. Jangan mudah menerima panggung, tetapi ikut proses Tuhan sampai engkau melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatannya yang ajaib melalui hidupmu, dan engkau bisa menyaksikan, engkau bisa menjadi orang-orang yang memberi motivasi rohani kepada generasi berikutnya. Pelayanan ini bukan panggung dunia, bukan panggung politik, tetapi ini adalah pengabdian kepada Tuhan. Memperhambakan diri kepada Tuhan, takluk kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pesan saya bagi generasi-generasi yang mendapat panggilan yang sama dari Tuhan, maka yang pertama, engkau harus gumuli baik-baik apakah panggilan dari Tuhan itu benar-benar buat kamu untuk melayani akan Tuhan. Yang kedua, di era sekarang ini dibutuhkan kerendahan hati untuk melayani akan Tuhan. Dan yang ketiga, di era sekarang, maka panggilanmu harus benar-benar engkau lakukan dengan setia, apalagi dalam dunia digital. Engkau seorang hamba Tuhan, maka engkau harus mengerti tentang teknologi. Tidak hanya sampai kepada teologi, tetapi engkau juga harus mengerti tentang teknologi yang sedang berkembang. Contohnya hari-hari ini adalah sekarang ibadah secara online. Maka engkau harus mengerti bagaimana untuk memutar siaran langsung lewat YouTube, IG maupun Facebook. Jadi sangat penting, bukan hanya dari sisi teologi, tapi dari sisi dunia teknologi. Engkau juga harus bisa mengerti dengan sebaik-baiknya. Saya Pendeta Yohanes Saherang. Saya Pendeta Amidar Stefani Daci, STH. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.